Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susunila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina al-Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis ay kama qala fil hadis. Hadirin jamaah musalla al-hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan ibu-ibu, dan terkhusus Ketua DKM Bapak Nanang. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita diberikan anugerah oleh Allah karunia yang sangat besar, yaitu taufik nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan iman dan Islam kita semuanya mampu menjaga, mampu mempertahankan, dan kita mampu untuk mempertahankan sampai akhir hayat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman dan Islam kita di dalam dada dan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat untuk kita, yaitu nikmat panjang umur dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan panjang umur dan kesempatan yang Allah berikan untuk kita semuanya, kita mampu menggunakannya dengan maksimal, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita selalu membaca sholawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang kitab Bulughul Maram sampai babu adabi qada'il hajah ya. Jadi bab ini akan menerangkan membuang atau adab ya, adab membuang hajat, yaitu membuang buang air besar ataupun buang air kecil. Nah, ini ada adabnya. Nah, selama ini kita ketika ilal khala ya, masuk ke toilet, itu sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah atau belum? Kan itu kan. Itu sudah sesuai atau belum, gitu kan? Maka mari kita kaji, ya kan? Jangan-jangan kita ke toilet itu ya asal-asalan aja, ya kan? Karena apa namanya, kalau lagi kebelet itu kan, udah langsung masuk aja. Nah, ini atau langsung buang hajat saja, ya, tanpa memperhatikan adab-adabnya. Nah, itulah indahnya Islam, ya, semuanya diatur, ya. Sampai urusan ke toilet pun diatur, apalagi urusan dengan ibadah. Karena dari buang air kecil ataupun besar itulah nanti
bisa menentukan seseorang itu bersuci atau tidak. Nah, itu kan, suci itu akan menentukan seseorang itu ibadahnya atau wudhunya diterima atau tidak. Nah, itu kan, jangan-jangan kita sudah wudhu tapi tidak mengontrol kita ketika buang air kecil atau buang air besar. Nah, ini kan, maka disinilah kita insya Allah akan mengkaji dari bab ini bagaimana Rasulullah SAW dalam perilakunya beliau di dalam membuang hajat ya, atau buang air kecil ataupun besar. Baik, marilah kita kaji. Yang pertama adalah An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu qala ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza dakhala al-khala, ketika masuk ke WC, ke toilet ya, maka wadha'a khatamahu, maka Rasulullah itu meletakkan atau melepas cincinnya. Jadi kalau kita punya cincin ya, maka cincinnya itu dilepas. Nah, itu kan. Jadi hadis ini menerangkan sikap Rasulullah ketika Rasulullah masuk ke toilet dan beliau itu memakai cincin, maka cincinnya itu dilepas. Mungkin cincinnya Rasulullah mungkin kan ada ya, ada gambarnya itu kan, ada lafaz Allahnya kan, itu kan. Apalagi cincin kalau cincin kita bagaimana ya kan, tapi ya sebaiknya dilepas walaupun misalnya tidak ada kata-katanya, apalagi ada kalimat yang menunjukkan misalnya doa dan sebagainya kan gitu. Nah, orang-orang dulu itu cincin itu kadang-kadang ada apa namanya itu, khodamnya kan gitu ya. Ada apanya itu, ada isinya kan, dari embah siapa kan gitu kan. Nah, makanya kalau mau ke kamar mandi harus dilepas. Nah, kalau dompet boleh aja dilepas ya, takutnya kena cipratan gitu kan ya, atau sebaiknya ya taruh di tas gitu kan. Jadi ini menandakan harus hati-hati ketika masuk ke toilet, karena Rasulullah SAW itu ketika ke toilet maka khotamnya ya, cincinnya itu dilepas. Nah, ini Dilepasnya itu dilepas tinggal di luar atau di luar masuk? Kalau dilepas itu kemudian diletakkan di tempat yang di luar dari kamar mandi, atau mungkin kalau kita ditaruh di tas kemudian tidak dibawa buang air besar atau kencing. Gimana caranya? Mungkin masuk ke khola, ke WC, tapi dimasukkan ke tas kemudian dicantelin kan gitu kan, dicantelin kan. Apalagi kita misalnya apa namanya di toilet umum itu kan, di toilet umum itu kan susah kalau tidak dimau masuk, hilang kan gitu kan, kecuali ada orang yang bisa kita titipin. Kalau di rumah kan cukup digeletakin di mana saja sudah aman kan gitu kan. Sekarang penjaga toiletnya, oh ya bisa juga dititipin sama beliau, nggak apa-apa kan gitu kan ya. Asal bayar dulu. Kalau nitipin barang berarti tambah lagi. Jadi 10.000. Nah, jadi ini Rasulullah ya. Jadi Rasulullah beliau ketika masuk khola, masuk toilet, masuk WC, maka khotamnya dilepas. Nah, ini. Kemudian hadis yang kedua, wa anhu, dan juga diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke WC, maka qala, Rasulullah itu berdoa. Doanya bagaimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ini. Jadi ketika Rasulullah masuk WC, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Ini akhrajahu as-sab'ah. Dari hadis ini yang meriwayatkan adalah as-sab'ah. Allahumma inni a'udzubika,
Ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, ya, minal khubuthi, dari setan laki-laki, wal khaba'ith, dan setan perempuan. Ini. Jadi berdoa, ya. Jadi kalau mau masuk ke kamar mandi, mau masuk toilet, mau masuk WC, berdoa dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doanya itu di luar. Doanya di luar, bukan di dalam. Ya, biasanya doanya di mana? Di luar atau di dalam? Di luar, ya. Di luar, kemudian setelah berdoa baru masuk, langkahkan kaki kiri, ya, langkahkan kaki kiri, ya. Setelah di dalam, maka jaga adab-adab. Nah, jaga adab-adabnya. Ya, ketika buang air kecil, buang air besar, jaga adab. Nanti ada nih di sini keterangannya. Nah, kemudian berdoa lagi ketika keluar, ya. Keluar itu doa lagi, ya. Doanya jangan di dalam, langkahkan kaki kanan, ya. Kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani, ya. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Berdoa. Jadi doanya setelah di luar, jangan ketika di dalam. Karena di dalam nggak boleh, ya kan? Nggak boleh berdoa. Ya, cukup misalnya di dalam hati, jangan diucapkan. Ya, cukup di dalam hati, nggak diucapkan. Ketika di kamar mandi atau ketika di WC apalagi. Nah, itu ya. Paham itu ya? Ya, tidak boleh. Ya, ini tidak boleh, nggak boleh nyanyi-nyanyi, nggak boleh teriak-teriak, bersuara-suara. Ya. Ya. Kalau kentut ya boleh. Kalau kentut nggak boleh gimana nanti kan, itu kan? Keluar dulu. Di Pak Bambang kentut bagaimana? Ya boleh itu makan itu kan. Ya. Artinya menjaga adab itu nggak boleh teriak-teriak. Bahkan sekarang itu kadang-kadang ngetren di kamar mandi itu nyanyi. Ya kan? Anak-anak muda itu kan, kalau orang tua juga mungkin udah enggak kali kan. Ada juga sih kadang-kadang orang tua nyanyi-nyanyi, ya kan? Nyanyinya lagu-lagu tempo dulu gitu kan, bisa juga gitu. Atau misalnya buang air besar sambil ngerokok, yang rokok gitu, makruh itu hukumnya. Nah, itu kan. Jadi jangan, enak Pak Ustadz kalau buang air besar sambil ngerokok, bel kan gitu. Wah ini, makanya tambah lama kan itu kan. Makanya diteminin setan itu, diteminin setan gitu kan. Nah. Iya, ya banyak juga ya. Makanya tidak boleh. Maka, maka perlu dicurigai. Kalau di kamar mandi kan mau dipasang CCTV juga nggak enak gitu kan, ya kan itu kan. Karena hak privasi itu kan, hak privasi. Nah itu tidak boleh ya. Jadi cukup dengan adab-adabnya. Ya. Paham itu ya? Jadi Rasulullah itu berdoa, ya. Karena kenapa sih harus kita berdoa kan gitu kan? Kenapa harus berdoa? Karena tempat hal-hal yang demikian itu tempat yang disukai oleh setan. Tempat kotor itu tempat yang disukai oleh setan. Maka sebaiknya itu toilet itu bersih terus. Ya, toilet itu bersih, kemudian diterangin, jangan gelap. Nah, jadi sebaiknya ya apa namanya itu bisa juga, ya, bisa juga diterangin. Ya nggak harus di 24 jam sih, ya kan? Sewaktu-waktu, yang penting bersih, toiletnya bersih, ya, diterang, pokoknya terang, ya, terang pokoknya. Jangan digelapin, karena tempat yang seperti itu menurut ilmu apa namanya yang ya tentang gaib-gaib itu, ya, itu senang itu setan.
Ya, bahkan saya pernah dengar keterangan itu, kiai saya itu mengatakan, kenapa kita itu melangkahkan kaki kanan dulu, kaki kiri dulu ketika masuk. Ketika manusia itu masuk ke dengan kaki kiri, ya, maka gerbang gaib kita itu terbuka. Ya, itu kan. Gerbang gaib dalam diri manusia itu mudah terbuka. Karena di dalam itu terbuka, nah kalau kita dalam keadaan gerbang gaib kita terbuka, kemudian kita tidak berdoa, maka setan mudah akan mempengaruhi dalam dirinya. Nah itu, mempengaruhi pikiran kita, ya kan? Makanya orang cari inspirasi di dalam toilet itu kadang-kadang mudah, kan begitu ya? Bener nggak? Ya, ada nggak yang dengan tanda kutip apa positif atau negatif? Ya, mau positif atau negatif itu mudah, karena ada dorongan motivasi dari itu. Nah, kemudian ketika keluar kita harus kaki kanan. Kenapa? Kaki kanan ini menutup gerbang gaib yang terbuka ketika kita masuk WC atau kamar mandi. Makanya dianjurkan berdoa, alhamdulillah, kemudian melangkahkan kaki kanan, ini adalah menutup gerbang gaib. Maka orang kalau sudah jatuh di kamar mandi, mayoritas seperti itu. Maka jaga itu. Maka yang pertama, toilet kita harusnya bersih, kamar mandi kita harus bersih, jangan kotor, ya, karena nanti berbahaya, apalagi licin dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi karena tempat-tempat yang demikian itu disukai oleh mereka. Nah, yang tidak kasat mata, ya. Kemudian hadis selanjutnya, ya, wa an Anas radhiyallahu anhu, masih diriwayatkan oleh Anas, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala, ya, fa ahmilu ana wa ghulam nahwa idawah min ma'in wa anaza. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke WC, fa ahmilu ana wa ghulam, ya. Kemudian saya itu saya dan anak itu, dengan anak-anak itu membawa tempat yang berisi air dan kemudian tongkat. Fayastanji bil ma, kemudian Rasulullah itu bersuci dengan air tadi. Jadi Rasulullah itu ya, mau masuk kamar mandi, kemudian kata Anas itu kan pembantunya Rasulullah, gitu kan? Anas dengan anaknya, anak kecil itu membawa satu ember air atau membawa ember yang berisikan air. Kemudian di dalam air itu ada idawah. Nah, idawah itu yang diartikan tongkat, tapi yang buat untuk nyawu, apa jenenge kayak cidu, kan itu kan dari kayu itu kan, tapi terbuat dari kayu, ya, siwur, gitu kan, siwur atau cidu, kalau di sini apa gayung. Nah itu, ambil itu, kemudian Rasulullah fayastanji, kemudian Rasulullah bersuci dengan itu, bersuci dengan air yang dibawa oleh Anas bin Malik. Nah itu ya, jadi kita bersuci dengan satu ember itu boleh-boleh saja. Misalnya nggak ada air, kemudian satu ember bersuci, boleh-boleh saja. Itu diartikan kita ketika kita buang air atau hajat besar ataupun kecil, kita bersuci dengan satu ember itu dibolehkan. Ya, maka dibersihkan dengan itu. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa anil Mughirah, ya, bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepadaku, kata Mughirah, ya, khudhil idawah. Kata Rasul, khudh, ambillah al-idawah, ya, yaitu apa itu? Bejana yang berisi air, ya, jadi ya, al-idawah. Jadi Rasulullah nyuruh kepada Mughirah bin Syu'bah, ambillah bejana atau ember lah, katakanlah ember yang berisi air. Fantolaqo hatta tawaru anni, kemudian ia pergi tidak terlihat. Faqadha hajatahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuang hajatnya, ya, membuang hajatnya. Ini muttafaqun alaih. Artinya tadi masih ada hubungannya dengan
hadis di atas bahwa Rasulullah SAW itu bersuci dengan satu ember yang tadi. Ya. Tadi bahwa Rasulullah menyuruh kepada Mughirah bin Syu'bah untuk mengambil air yang bejana atau ember yang berisi air. Kemudian Mughirah bin Syu'bah itu pergi, ya. Atau Rasulullah, bukan Mughirah. Rasulullah itu pergi membawa apa tadi? Ember, ya, bejana yang berisi air, sampai tidak terlihat oleh Mughirah. Kemudian Rasulullah SAW membuang hajatnya. Nah, entah kencing, buang air kecil ataupun buang air besar dengan membawa ember yang berisi air. Kalau di sini begitu, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqu al-la'anaini, ya. Al-la'anaini, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu, takutlah engkau kalian, al-la'anaini, dua hal yang dilaknat, dua hal yang dibenci. Nah, jadi untuk menjauhi dua hal yang dibenci di dalam agama Islam, alladzi yatakhalla, yaitu alladzi yatakhalla fi tariqin nas, yaitu membuang air besar atau membuang hajat di jalan umum. Ah, itu kan, kencing sembarangan di jalan umum. Ah, gitu kan, lagi nyupir, ya kan, tiba-tiba pengen buang air kecil, ya kan, disempetin di ban. Nah, itu nggak boleh itu. Nah, itu kan. Jadi itu al-la'nain. Jadi salah satu yang dibenci di dalam Islam. Nah, itu kan. Atau turun dari apa namanya? Turun dari mobil kemudian kencing, ya. Walaupun tidak. Kalau masih buang hajatnya itu di jalan umum, itu al-la'anain, termasuk dilarang, dilaknat. Nah, itu kan. Subhanallah, itu kan. Ya. Kalau macet gimana? Itu darurat. Ya kan, itu darurat. Ini lain cerita. Macet banget itu udah darurat. Ya kan. Kalau ad-daruratu tubihul mahdzurat. Jadi suatu yang darurat itu boleh dilakukan, ya. Jadi boleh dilakukan dalam keadaan darurat. Macetnya minta ampun, ya Allah, udah berjam-jam mau ke rest area nggak bisa, gitu kan? Kayak kemarin saya itu pas Idul Fitri itu mau ke rest area ditutup, rest area ditutup, rest area ditutup. Padahal udah ngantrinya udah 3 kilo. Pas sampai depan mau masuk ke rest areanya ditutup. Nah, ini bagaimana? Kalau dalam keadaan darurat dan ya mungkin kalau kita tahan itu menjadi penyakit, diperbolehkan. Tapi asalkan nggak dilakukan lagi dalam kondisi normal. Kan gitu kan? Kalau bicara darurat itu ya semuanya diperbolehkan. Bahkan makan daging yang diharamkan pun ketika di tengah hutan nggak ada makanan, itu diperbolehkan, ya. Misalnya Pak Bambang lagi ditugasin di Papua, itu kan, di pedalaman Timika, ya kan. Pokoknya pedalaman, jauh dari warung, semuanya habis, ya kan. Mie-nya habis, berasnya habis. Wah, gimana ini? Jangan makan orang ya. Oh, ada ular di situ kan? Nah, ada ular itu kan? Di apa namanya, tangkaplah ular itu kemudian disate. Boleh-boleh aja, darurat. Ya. Tapi kalau dalam keadaan normal, wah kemarin saya makan itu enak nih. Nah, ini nggak boleh nih bagian. Nah, diulangin lagi di rumah nggak boleh. Hanya saat itu saja. Hanya saat keadaan darurat diperbolehkan. Nah, itu. Ya, pakai bismillah nggak, Ustaz? Hah? Ya tetap dengan bismillah. Kalau kan kita numpang-numpang gitu. Numpang-numpang gimana? Iya, numpang mau buang kaki kecil. Nah, ini jadi yang pertama, suatu hal yang dilaknat ya oleh Rasulullah SAW adalah buang
hajat di jalan umum. Nah ini jalan umum, apalagi jalan yang dilalui orang-orang di situ. Kalau kucing mah nggak punya akhlak itu. Atau yang kedua, auzilluhum, ya, auzilluhum, atau tempat berteduh manusia, berteduh orang-orang. Nah itu misalnya apa? Trotoar, kan itu kan? Halte, ya halte yang trotoar ada yang haltenya. Nah ini banyak orang berteduh di situ. Ya, atau pohon yang bisa buat misalnya nongkrong di situ, kemudian dikencingin, dibuang hajat di situ. Nah itu termasuk al-la'anain, dilaknat, tidak diperbolehkan. Ini harus hati-hati itu, ya kan? Bahkan kita juga kalau misalnya mau buang air kecil itu tidak boleh itu fit thiqab, di tanah yang berlubang. Takutnya di lubang itu ada makhluk Allah yang bersembunyi di situ. Kalau semut masih mending, kalau ular pas lagi kencing dicaplok, ini bahaya lagi tuh kan, gitu kan. Nih, jadi tidak diperbolehkan. Itu hal yang dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis ini, paham itu ya? Paham ya? Ya. Kemudian ittaqul mala'in al-thalathah. Ini di hadis yang selanjutnya adalah wazad Abu Dawud, ya, ditambahkan oleh Abu Dawud itu al-mawarid, ya. Apa ini? Ini agak buram, saya harus pakai kacamata. Sumber air. Nah ini ya. Jadi tidak boleh kita membuang air kecil atau membuang air besar itu di sumber air. Nah, kalau orang di sumber air misalnya, kalau di sini kan pakai jet pump ya, diambil dari tanah lah. Kalau di kampung misalnya kan, di kampung saya itu ngambil air dari sumber air, mata air dari pegunungan. Dari pegunungan itu biasanya ada sumber air itu yang mengalir, kemudian banyak pipa-pipa di situ atau selang-selang di situ yang dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Nah, kita tidak boleh itu buang air di sumber itu tadi. Nanti bisa kemana-mana itu kan. Nanti kasihan yang kena air. Ini bau apa nih Mas Joko nih, gitu kan. Nah, ini makanya itu termasuk dilaknat ya. Itu termasuk dilaknat ya. Atau misalnya di sumber air, ya boleh-boleh saja misalnya ada sumber air bapak-bapak di rumah ya. Kemudian ya, yang pompanya itu di bawahnya kemudian dikencingin di situ. Kan sumber air di situ. Maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Maka ittaqu ya al-mala'in. Ya. Kemudian hadis selanjutnya masih ada berkaitan dengan itu. Jadi ittaqul mala'in ats-tsalatsah ya. Jadi takutlah pada suatu hal, 3 hal yang dilaknat, yang tidak disukai. Ya. Al-baras fil mawarid, itu tadi buang air besar di sumber air. Kemudian yang kedua, wa qari'atat thariq, kemudian di tengah-tengah jalan, wadhil, kemudian di tempat teduh manusia atau orang-orang. Nah, itu 3 hal. Ini masih ada hubungannya dengan tadi. Wali Ahmad an Ibni Abbas, ya, diriwayatkan oleh Ahmad bin Abbas itu ditambahi dengan aunak ima'in, ya, pada air yang menggenang atau genangan air. Nah, jadi kita tidak boleh juga buang air kecil pada air genangan. Misalnya habis hujan, kemudian ada air yang menggenang. Saya mau kencing di sini ya, itu tidak diperbolehkan. Ya, akan tapi hadis ini termasuk hadis dhaif. Ya, tapi ya sebagai adab boleh juga dilakukan, karena hadis dhaif itu boleh untuk apa namanya fadhailul amal, untuk diri kita sendiri, tapi tidak kuat untuk hukum. Ya, jangan-jangan kita misalnya buang air kecil atau besar di tempat air yang menggenang, kemudian air itu kena motor, ya kan, atau kena percikan kaki kita, maka najis, atau bisa memercik kepada orang-orang. Nah, ini kan takutnya seperti itu, maka tidak diperbolehkan. Maka ingat biasanya yang bocah itu, ya kan, bocah ini kecil-kecil begini kan,
Kadang-kadang ya sengaja begitu kan, wah ada air nih, kemudian dibuang apa namanya, kencing di situ tuh. Nah, diingetin tuh anak-anak kita. Ya. Paham itu ya? Kemudian hadis selanjutnya yang dilarang lagi menurut Imam At-Tabari bahwa Rasulullah SAW mencegah ya membuang hajat di bawah pohon yang berbuah. Nah, gitu kan. Jadi an-nahya an qada'il hajat tahtal asjar al-musmirah. Jadi Rasulullah mencegah kita buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Pohon pisang ya. Kemudian ada pohon misalnya di situ ada pohon mangga. Ya. Di bawahnya dikencingin, itu nggak boleh. Ya. Atau buang air besar di situ. Nggak boleh juga. Ya. Ya mangganya boleh-boleh aja. Nanti alibinya ini untuk pupuk Pak Ustadz. Ya. Kan gitu kan. Jadi tidak boleh itu ya. Jadi tidak boleh buang air besar ataupun kecil di bawah pohon yang berbuah. Wadhafatin nahri al-jari. Kemudian tidak boleh juga kita buang hajat di pinggir sungai yang mengalir. Nah, itu kan. Di pinggir ada sungai yang mengalir, kemudian kita buang hajat di situ. Ya, itu kan. Buang hajatnya. Takutnya pas kita lagi buang hajat di pinggir kali, kemudian di bawahnya orang lagi mandi. Gitu kan. Kalau di kampung kan begitu kan. Ya kan, dulu begitu. Di zaman saya kecil itu begitu. Ya, ada buang hajat di atas, di bawah ada lagi gitu kan. Gitu kan. Itu kan ada apa namanya? Cerita dari Abu Nawas. Abu Nawas itu seorang, ada sebagian cerita itu beliau adalah seorang wali ya. Tapi walinya senang bercanda kan gitu kan. Suatu ketika ada seorang raja yang rajanya itu lagi buang hajat di kali gitu. Nah, kemudian lihat si rajanya ini lagi buang hajat di kali. Wah, saya harus buang hajat di atas. Akhirnya sang apa itu yang ngiringin raja apa namanya? Prajuritnya lah ya. Pengawal rajanya. Abu Nawas, kamu tidak tahu yang di bawah kamu itu siapa? Saya tahu. Siapa yang di bawah? Itu raja saya. Ya. Ini kenapa kamu buang hajat di atas? Kata si pengawal tadi. Wahai pengawal, saya itu cinta banget sama raja. Saya hormat banget sama raja. Sampai-sampai saja saya itu, ya kan, hajat saya, ya kan, kalau buang ini TA1 saya, gitu kan, itu mengiringi TA1-nya raja. Saking hormatnya saya itu. Makanya kan, kalau di atas kan dia keluar, rajanya keluar kan duluan. Maka di awal dikawal oleh hajatnya Abu Nuwas. Nah, itu aneh apa namanya cerita. Ya cerita itu boleh diyakini atau boleh tidak, ya kan? Karena ada beberapa cerita saya pernah diceritain begitu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, itulah yang adab-adab ketika kita buang hajat. Mana yang harus kita buang hajat, di mana tempatnya, dan di mana yang tidak diperbolehkan. Nah ini. Kemudian ini masih hadis yang selanjutnya, hadis tadi yang ditanyakan oleh Pak Taufik, yang diriwayatkan dari Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taghawwata ar-rajulani, ketika buang hajat ya besar, ada seorang laki-laki, ada dua orang yang membuang hajat ya, falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi, hendaknya ia membuat pagar atau aling-aling. Ah itu kan. Jadi nggak boleh bareng-bareng, harus dipisah. Nah, jadi nggak boleh bareng-bareng. Falyatawara kullu wahidin minhuma an sahibihi. Itu harus tertutup, tidak boleh terlihat dari temannya. Ya, nggak boleh bareng, ya kan? Kalau toilet kita kan kadang-kadang yang berdiri itu kan bareng-bareng ya. Tapi disekat ya. Tapi disekat ya. Ya. Takutnya apain lo? Itu kan. Nah, ini jadi nggak boleh, harus ada satir.
Ya, harus tertutup dari orang lain. Ya, ada pembatas. Falyatawaro, hendaknya ia membuat pembatas lah, membuat tutup ya, supaya temannya tidak melihat. Ini yang pertama. Wala yatahadatsa, kemudian janganlah ngobrol. Nggak boleh ngobrol, nggak boleh cerita. Nah itu, sambil ngerokok cerita gitu kan, saking enaknya gitu kan. Ya, itu nggak boleh itu. Dalam hadis ini dilarang ya. Kayak dulu itu saya waktu di pesantren itu ada toilet terpanjang. Di belakang pesantren itu toiletnya terpanjang. Jadi toiletnya pakai bambu gitu kan. Dibikin itu pakai bambu di pinggir kali itu. Tapi kalinya kali Comal itu kan. Itu kan kali gede banget. Orang juga nggak mandi di situ. Karena sangat deras, sangat dalam gitu kan. Itu berjejer kalau buang air besar itu, berjejer itu kan. Ini masya Allah kan. Tapi saya kalau berjejer saya alhamdulillah saya hindari ya. Itu teman-teman itu kadang-kadang berjejer tuh, sini sambil ngobrol sambil ngerokok, klempus ya. Iya, di bawahnya itu ada ikan. Kalau di saya namanya ikan keting gitu. Ikan keting di sini namanya apa, Pak Bozi? Bukan. Kayak lele yang patin, kayak ikan patin. Nah, kayak ikan patin. Itu pas lagi pok, ratusan itu. Itu sambil merokok, sambil ngobrol, masya Allah itu. Itu kenangan di pesantren begitu tuh. Ya. Nah, wala yatahadatsa, itu tidak diperbolehkan untuk berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol, apalagi nyanyi, ngobrol aja nggak boleh. Ya, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak itu nggak boleh. Ya, jadi diam aja. Ya. Fa innallaha yamkutu ala dzalik, karena apa? Allah itu membenci hal yang demikian. Ya, Allah membenci kepada orang yang buang hajat dengan temannya itu nggak ada satirnya. Allah membenci yang hajatnya itu dengan temannya kemudian ngobrol. Itu Allah membenci. Ya, ingat itu ya. Mudah-mudahan kita dihindari dari hal-hal demikian. Amin ya rabbal alamin. Ya. Belum bisa kan ya? Kemudian selanjutnya ya, hadis yang diriwayatkan Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Ya. Jadi seseorang itu dilarang untuk memegang kemaluannya ketika dia kencing itu dengan tangan kanannya. Nah itu ya. Jadi ketika kencing tidak boleh memegang ya seorang laki-laki itu kan, kemaluannya seorang laki-laki kemudian dipegang dengan tangan kanan itu nggak boleh. Ya, ya makruh itu. Ya. Ya dilepas ya, lepas setang, ya kan? Ya kan itu kan. Jadi tidak diperbolehkan itu. Ya, tidak diperbolehkan ketika kita buang air kecil, kemudian kita pegang dengan tangan kanan. Bagaimana caranya? Nah, ini ya. Wala yatamassah minal khala biyaminihi. Juga tidak boleh membersihkan bekasnya atau kotorannya dengan tangan kanan. Nggak boleh juga. Nah, jadi memegangnya tidak boleh dengan tangan kanan, membersihkannya pun tidak boleh dengan tangan kanan. Ini berarti apa? Berarti kita membersihkannya dengan memegang dan membersihkan dengan tangan kiri, kan begitu kan? Jadi mafhum mukhalafahnya berarti tidak boleh tangan kanan, berarti dianjurkan dengan tangan kiri. Membersihkannya pun dengan tangan kiri. Ya, jangan sampai kita membersihkan kotoran setelah kita buang hajat dengan tangan kanan. Ya, memegangnya pun dengan tangan kanan itu la yataman, tidak boleh. Ya. Kemudian larangan lagi wala yatanafas fil ina. Ya. Kemudian tidak boleh kita minum ya, minum air itu bernafas satu nafas. Gleb nggak boleh. Ya. Jadi bagaimana caranya? Ambil air gelas ini, bismillahirrahmanirrahim, minum sedikit, ya, kemudian minum lagi, kemudian minum lagi.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kalau Habib saya lihat caranya Habib Umar bin Hafid itu begini. Ketika ada videonya itu, dia ambil gelas, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, glek sekali, ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ambil lagi, Bismillahirrahmanirrahim, glek, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian 3 kalinya, Bismillahirrahmanirrahim, minum lagi, Alhamdulillahirabbil alamin. Harus 3 kali saja. Ya 3 kali. Sekali nggak boleh, Ustaz. Iya. Jadi misalnya langsung glek 1 gelas habis itu nggak boleh. Walaupun tahan nafas. Iya. Walaupun tahan nafas. Ya. Nggak boleh minum. Walayatan nafas itu artinya 1 nafas. Minum air dalam 1 gelas itu 1 nafas. Gluk. Walaupun lagi hausnya kayak apa, dalam Islam itu nggak boleh. Karena itu sangat bahaya. Coba kalau diperiksa dalam dokter itu, dia akan menutup pernapasan, dan nggak boleh, kan gitu kan. Dan sudah ada penelitian itu. Kenapa Rasulullah melarang itu? Pasti ada bahaya dalam kesehatan, kan gitu kan. Kemudian kalau minum 3 kali tadi, 1 ya, yang nggak harus langsung sih nggak apa-apa. 1 udah kan belum habis sih kan, taruh dulu ya kan. Kemudian minum lagi, taruh lagi, baru minum lagi. Jadi jangan 1 gelas ini langsung habis, klep. Ya. Kalau mau pengen langsung habis ya 1, Bismillahirrahmanirrahim, misalnya 1, Alhamdulillah, atau nggak usah Alhamdulillah nggak apa-apa, Bismillahirrahmanirrahim pertama doang, 1 udah Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Tetap ditaruh apa dijeda? dijeda, ya nggak harus ditaruh, ya, nggak harus ditaruh. Yang penting jangan 1 nafas, ya, yang jangan langsung, ya. Jadi karena ada bahaya kesehatan. Ya. Paham itu ya? Paham ya? Jadi itu ya hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam adab qadha'il hajat, membuang air besar ataupun membuang air kecil di dalam Islam itu sangat diatur agar kita itu hidup teratur, agar kita selalu berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk ke kamar mandi kita berzikir, keluar kamar mandi pun kita tetap berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena masuk ke kamar mandi, membuang kotoran itu adalah nikmat dari Allah. Ya kan? Coba orang yang anyang-anyangan itu kan ya, atau orang yang tidak bisa buang hajat, ya kan, tidak bisa kencing, sakitnya kayak apa coba, ya kan. Orang yang tidak bisa buang air besar, sakitnya minta ampun, ya, cuman disuntik doang, 1 suntikan 3 juta, nah itu kan, 1 suntikan 3 juta, ya. Jadi yang masih bisa buang air kecil, ya kan, yang masih buang air besar, nah, ini bersyukur kepada Allah. Maka setelah keluar dari kamar mandi, alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Jadi kita memuji kepada Allah yang telah menghilangkan adza, penyakit, kotoran yang ada dalam diri kita, itu kan, wa afani, dan yang telah menyehatkan, ya, menyehatkan. Coba orang habis buang air kecil atau buang air besar itu kan seger, enak, bener nggak? Tapi kalau kita menahan air kecil ataupun besar, Masya Allah, sampai keringat dingin, maka tetaplah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita habisin hadis ini karena sudah Isya, ya, mungkin insya Allah kita di pertemuan yang akan datang. Monggo. Diperbolehkan, nggak apa-apa, nggak diperbolehkan, silakan. Tapi doanya, niatnya di hati, ya kan gitu kan, niatnya di hati, cukup di hati, diperbolehkan saja. Makanya tadi saya sampaikan di awal, toilet kita itu harus bersih,
kamar mandi kita itu harus bersih. Kan itu kan, sehingga tidak ada kotoran-kotoran yang menempel di situ. Nah, maka ketika kita berwudu di situ pun nggak apa-apa. Kalau misalnya dilarang, kalau cuman punya kamar mandi satu doang, ya kan? Kemudian apa namanya, kerannya cuman ada di kamar mandi, nah itu kan, nah maka diperbolehkan, silakan. Tapi kalau ada yang lebih di luar, ada yang lebih bagus, ada di luar, lebih baik di luar. Kan gitu kan. Tapi tidak dilarang kita mengambil air wudhu di dalam kamar mandi, seperti itu. Paham ya? Ada lagi? Tadi kan baca doa masuk keluar dari toilet ya, itu hukumnya wajib atau apa? Adab ya. Berdoa, karena berdoa itu kan anjuran. Ya kan, ud'uni astajib lakum, kan gitu kan. Berdoalah kepada, karena yang merintah adalah Allah, berarti harus dong, kan gitu kan. Iya kan, berdoa. Kita mau masuk ke kamar mandi nggak berdoa dosa gitu kan. Kalau tidak mengikuti sunnah Rasulullah, tidak dapat pahala kan. Nah, tidak mendapatkan pahala. Dosa sih tidak kan. Tapi tidak mengikuti sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya apa kita baca Bismillah terus keluarnya Alhamdulillah dan apa? Minimal itu. Iya. Ya, minimal itu. Bacanya nggak hafal nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau masuk kamar mandi situ nggak ada Bismillah. Ya, nggak ada Bismillah. Jadi cukup Allahumma inni a'udzubika, nggak usah Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Tempelin aja di luar, ya, di luar kamar mandi, ditempelin di situ. Ingat doa, kan gitu. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Sekarang itu kan browsing sudah banyak, di print, ditaruh, ya kan, arah yang ke kamar mandi. Oh iya, doa dulu, begitu kan. Keluarnya yang ngadep ke kamar mandi, ya enak sekali sekarang. Nggak harus hafal, syukur-syukur hafal, gitu ya. Baik, itu saja. Ada hadisnya ada. Ya, pokoknya gini, saya jawab ya. Kita tidak dianjurkan, hadisnya nanti kita baca ya. Pertemuan yang akan datang. Kita tidak dibolehkan kita buang hajat itu menghadap kiblat. Tapi boleh kita menghadap ke timur, ke barat, ya boleh. Tapi asalkan tidak menghadap kiblat. Kan karena barat belum tentu kiblat. Tapi kalau kiblat kita kan ke barat, gitu kan? Ya kan gitu kan? Kalau nyerong, yang penting nggak nyerong. Nah gitu. Bahkan kita juga tidak boleh wastadbir, itu apa? Membelakangi kiblat itu juga nggak boleh. Menghadap kiblat nggak boleh, membelakangi kiblat juga nggak boleh. Tapi boleh menghadap ke barat, boleh menghadap ke selatan, ke timur atau ke utara. Maka di setting toilet kita itu supaya tidak menghadap ke kiblat. Nah, jangan-jangan kita menghadap ke barat, tapi kita miring-miring. Nah, jadinya ke kiblat. Tapi hindari juga karena kita kiblat kita adanya di sebelah barat, ya hindari kita menghadap ke barat, kan gitu ya. Mungkin itu. Nah, hadisnya nanti minggu depan, insya Allah. Baik, karena sudah Isya. Pak Amin mau tanya? Oh enggak. Oh ya udah Isya. Mudah-mudahan beberapa hadis yang saya bacakan bisa dipahami dan kita lebih memperbaiki ya adab kita ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala hal-hal yang telah yang saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kurang bisa dipahami, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.